Hai, balik lagi di konten Mr. Gabe Channel. Nah, untuk di konten kali ini, gue bakal kembali membahas atau menceritakan pengalaman mistis atau kisah menyeramkan yang pernah dialami oleh seseorang yang berprofesi sebagai supir ambulan. Nah, kalau misalkan kita membahas atau membayangkan tentang ambulan, seringkali dikaitkan dengan hal-hal misteri atau hal-hal horor menyeramkan bagi sebagian orang. Terlebih lagi kalau misalkan kita membahas tentang ambulan pengangkut jenazah. Seperti yang akan gue bahas di konten kali ini, bagaimanakah kisah dari orang yang berprofesi sebagai supir ambulan pengangkut jenazah. Oke, sebelum lanjut menonton konten kali ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan juga share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan notif setiap Mr. Gabe mengupload konten. Dan beginilah kisahnya. Cerita ini dialami oleh seseorang yang bisa kita sebut yaitu Bapak Ari. Jadi Pak Ari ini sudah kurang lebih 5 tahun menjalani profesinya sebagai supir ambulan pengangkut jenazah. Pengalaman ini atau kejadian ini dialami oleh Pak Ari pada saat ia pertama kali mendapatkan tugas untuk mengantarkan jenazah. Waktu itu pertama kali saya mendapatkan tugas untuk mengantarkan jenazah. Pada saat itu memang saya mendapatkan beberapa gangguan. Jadi waktu itu ada pasien korban kecelakaan lalu lintas dengan keadaan pendarahan di otak, kemudian ia meninggal pada saat di rumah sakit. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit dan dimasukkan ke kamar jenazah. Tapi dari pihak keluarga tidak mau dimandikan, jadi langsung dibawa ke rumah duka. Kebetulan saya yang bawa dan keluarga korban diantar ke rumahnya di daerah Pondok Rangon. Kebetulan posisi jalan melewati banyak kuburan. Pertamanya sih enjoy aja karena saya mengantarkannya dengan keluarga korban, tapi tidak pada saat pulang. Pada saat pulang saya sendiri di dalam mobil tersebut. Jenazah dan keluarganya sudah tidak ada. Kemudian pada saat saya melewati pemakaman Pondok Rangon, saya melirik ke arah spion. Ternyata ada seseorang yang duduk di dalam mobil dengan posisi membelakangi saya. Awalnya saya cuekin dan saya lanjut jalan. Kemudian untuk kedua kalinya saya melihat ke arah spion dan dia masih ada. Kemudian saya biarkan. Mungkin ketiga kalinya saya melihat dia sudah tidak ada. Pada saat saya melewati kuburan dan tembok besar, saya melihat lagi dan dia masih ada. Lalu saya turun dan memeriksa ke bagian belakang mobil dan saya menemukan sebuah plastik berwarna kuning yang ternyata itu adalah milik jenazah yang saya antar tadi. Ternyata di dalam plastik kuning itu adalah pakaian yang masih ada darah-darahnya karena dia adalah korban kecelakaan. Kemudian saya kembali ke rumah duka untuk mengembalikannya. Dan sesampainya saya di rumah duka, saya memberikan bungkusan tadi ke bapaknya. Yang ternyata bungkusan itu adalah pakaian kesukaan dari anaknya pada saat anaknya masih hidup. Kemudian pada saat saya balik dari rumah duka, saya melewati jalan yang sama. Tetapi alhamdulillah saya tidak mendapatkan gangguan atau hal-hal yang aneh lagi. Nah, itulah pengalaman dari Bapak Ari yang berprofesi sebagai supir ambulan pengangkut jenazah. Nah, menurut kalian bagaimana kisah atau pengalaman dari Bapak tersebut? Tanggapan kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Dan kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya dialami oleh seorang bapak yang bernama Pak Husni yang berumur 30 tahun. Dan kejadian ini dialami pada tahun 2017. Bertahun-tahun ia menjalani pekerjaannya sebagai supir pengangkut jenazah atau supir ambulan pengangkut jenazah di salah satu rumah sakit, membuat ia terbiasa berada di dalam mobil bersama jenazah. Karena sudah menjadi profesi saya tidak terkejut lagi ketika saya harus satu atap di dalam mobil bersama jenazah, ujar Pak Husni. Meski telah terbiasa mengantarkan jenazah, ternyata ia pernah terkejut oleh sesuatu hal yang menurutnya mempunyai nilai kejanggalan yang tinggi. Kejadian itu sudah berlalu beberapa bulan. Ketika itu saya ditemani rekan saya untuk mengantarkan jenazah ke rumah duka yang berada di wilayah Jakabaring. Pada malam itu saya tidak terlintas di pikiran saya kalau saya bakal mengalami suatu kejadian yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Seperti biasa, dengan tenangnya saya menyalakan mobil ambulan yang berwarna putih berjenis Hyundai. Kemudian di
Samping saya ditemani oleh seorang teman bernama Arif yang berumur 30 tahun. Ia adalah seorang security. Saya sama sekali tidak merasakan ada kejanggalan pada saat saya menyalakan mesin mobil. Tapi hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan rekan saya. Teman saya ini baru bercerita kepada saya pada saat kita berdua ini sudah selesai mengantarkan jenazah ke rumah duka. Seperti biasanya, saya selalu menyalakan sirine ambulan pada saat mobil dijalankan. Akan tetapi, pada saat saya nyalakan, sirine itu sama sekali tidak berbunyi. Karena rasa penasaran saya pun terus berusaha untuk menghidupkan sirine ketika mobil berjalan. Tetapi usaha saya sia-sia karena sirine pun tetap tidak bisa berbunyi. Sementara rekan saya ini hanya diam, seakan dia tidak peduli dengan usaha saya untuk menghidupkan sirine. Sampai akhirnya kami tiba di rumah duka. Sepanjang perjalanan sirine tidak mau hidup. Tidak terasa kami sudah sampai di rumah duka. Pada saat kami selesai mengantarkan jenazah ke rumah duka dan kami ingin pulang, betapa terkejutnya saya pada saat yang awalnya sirine tidak bisa berbunyi, seketika mengeluarkan bunyi yang sangat kencang. Saya sangat kaget. Pada saat kami menuju rumah duka, sirine sama sekali tidak mau berbunyi. Pada saat kami selesai mengantarkan jenazah dan ingin pulang, sirine tiba-tiba bunyi dengan sangat kencang. Yang membuat saya sangat bingung, pada awalnya mobil ini tidak ada masalah sama sekali. Merasa ada kejanggalan, saya pun berdiskusi dengan rekan saya. Dan rekan saya pun bilang bahwa benar, kesalahan bukan terjadi pada mobilnya. Dengan segala kemungkinan yang ada, saya pun tetap bingung dengan apa yang telah terjadi. Kemudian kawan saya baru cerita apa yang ia rasakan dari awal keberangkatan sampai jalan menuju pulang. Rekan saya bilang, pada saat di perjalanan menuju rumah duka, ia pun melihat ada sesuatu kejanggalan. Dan rekan saya bercerita bahwa saat perjalanan menuju rumah duka, ia melihat dengan jelas sesosok tangan manusia tanpa tubuh melayang menuju ke sirine. Ia baru bercerita semuanya kepada saya pada saat kami perjalanan pulang. Sedangkan waktu perjalanan menuju rumah duka, dia hanya diam sepanjang perjalanan. Setelah kejadian tersebut, saya pun selalu memohon perlindungan kepada Sang Pencipta saat saya akan menjalani tugas. Nah, itulah dua cerita dari dua orang yang berprofesi sebagai supir ambulan pengangkut jenazah. Gimana menurut kalian, pendapat kalian tentang dua pengalaman mistis ini atau dua pengalaman horor ini? Bisa kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tetap dukung Mr. Gaib Channel dengan subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa lagi di konten Mr. Gaib berikutnya.